Nah, ketika Rasulullah mengerjakan ibadah fardunya, ini ibadah sholat maghrib, Rasulullah mengerjakan sudah satu sempurna. Datangnya ibadah sunnah itu menjadi tambahan, menjadi dua. Seperti itu. Artinya perbedaan sunnah bagi kalangan kita dengan kelas para nabi, para aulia itu seperti itu. Ketika kita mengerjakan, apalagi ya, ketika kita merasa bahwasanya ibadah kita selama ini kurang sempurna, datangkan perkara-perkara ibadah sunnah. Jadi yang dimaksud daripada sunnah di sini, menurut para fuqaha, diartikan ma thabata talabuhu bidalilin syar'iyyin min ghairi iftiradin wala wujub. Fahiya bima'nal mandub wal mustahab. Ibadah sunnah adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, namun itu tidak diberikan kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Fahiya bima'nal mandub wal mustahab. Akan tetapi bagi kita itu tetap dianjurkan untuk mengerjakannya. Fayuthabu al-muslimu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Maka sudah dipastikan bagi siapapun mereka yang mengerjakan ibadah sunnah itu akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika wala yu'aqabu ala tarkiha, dan ketika mereka meninggalkan ibadah sunnah tersebut mereka tidak apa-apa. Artinya simpelnya gini, ketika mengerjakan sunnah dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Itu menurut para fuqaha. Tapi paling tidak buat kita mengartikan yang lebih tepatnya, ketika ibadah sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan kita rugi. Nah, orang kalau ngerjain dapat pahala, kita nggak ngerjain, kita nggak dapat pahala, rugi apa kagak? Rugi. Maka sebaiknya ya selama kita hidup kita kerjakan amalan-amalan ibadah sunnah tersebut. Dan tidak lain tidak bukan, ketika kita mengerjakan ibadah, khususnya ibadah sunnah, karena itu di luar ibadah wajib, itu sama artinya kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaji tentang bab nikmat, ini merupakan pembahasan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Merupakan pembahasan yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa selalu melimpahkan kenikmatannya kepada kita setiap para hambanya. Bahkan Allah katakan ya di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Wahai para hamba-hambaku, sekalipun engkau ingin menghitung setiap nikmat yang kuberikan kepadamu, la tusuha, ya, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Artinya apa? Nikmat yang Allah berikan itu sangatlah banyak. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, paling tidak kita sebagai manusia hanya bisa menerima, menjalankan, mensyukuri, bahkan ada dari sebagian kita manusia yang mengingkari setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, apa kata beliau? Fatabata anna jami'a makhluqatih subhanah ni'amun 'alal 'abidi. Sudah barang tentu setiap apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Semua makhluk apapun, tumbuhan apapun, benda apapun yang Allah ciptakan itu merupakan sebuah kenikmatan. Air tanpa kita sadari itu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Seandainya tidak ada air, tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup di muka bumi ini. Artinya apa? Itu merupakan nikmat terbesar. Ya. Berbicara tentang nikmat tersebut, sebaiknya kita untuk mensyukuri.
Ya, jadi pembahasan ini berkaitan dengan bab syukur. Ketika kita diberikan nikmat, kita bersyukur. Ya. Bahkan para orang-orang sufi ini orang-orang ahli tasawuf, mereka itu berbeda pandangan dalam memaknai makna syukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap orang yang bersyukur kepada Allah maka sama dengan dia sedang bersyukur terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur, bukan berarti Allah membutuhkan ungkapan rasa syukur dari kita para hambanya. Sekalipun tidak ada hamba yang bersyukur kepada Allah, Allah tetaplah Tuhan yang maha kaya. Allah tetaplah Tuhan yang maha terpuji. Allah tetaplah Tuhan yang maha berkuasa atas alam semesta ini. Tapi kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersyukur? Ya, Allah katakan tadi, kita garis bawahi, setiap hamba yang bersyukur kepada Allah maka sama dengan dia bersyukur terhadap dirinya sendiri. Nah, ketika kita bersyukur kepada Allah maka akan Allah limpahkan pula nikmat-nikmat kepada kita selanjutnya. Al-Imam Zainuddin Abul Qasim Al-Kushairi, beliau menjelaskan pembahasan syukur di dalam kitabnya Ar-Risalatul Kushairiyah. Itu beliau mengawali dengan surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kata Allah, jika engkau bersyukur terhadap segala kenikmatan yang kuberikan kepadamu, maka la azidannakum, aku akan tambahkan setiap kenikmatan tersebut. Wala in kafartum, tapi seandainya engkau mengkufuri setiap nikmat yang kuberikan kepadamu, inna adabi la syadid, sungguh setiap azab yang akan aku limpahkan kepadamu itu sangatlah pedih. Maka ada beberapa cara untuk kita dapat mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita. Satu di antaranya disampaikan oleh Sayyid Muhammad Tantawi di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim. Kata beliau, "Wa ma damal amru kadzalik fashkuruhu 'alaiha mastata'tum wa khlisu lahul ibadah wa ta'ah." Kalau selagi kita tidak mampu untuk menghitung setiap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, fashkuruhu 'alaiha mastata'tum, tetaplah kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut semampu kita. Wa khlisulahul ibadah wa ta'ah, dan tetaplah kita untuk berikhlas, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah. Jadi caranya itu yang pertama seperti itu. Kita sudah diberi nikmat oleh Allah, kita datangkan dengan perkara-perkara ibadah yang dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Muhammad Tantawi ini beliau menjelaskan bahwasanya ketidakmampuan seseorang untuk menghitung setiap bentuk nikmat yang Allah berikan itu karena nikmat Allah itu sangatlah banyak. Nikmat dunia, contoh. Nikmat dunia, kalau kita pikir bahwasanya kita selama hidup di dunia ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.